Audio Jungle. Audio Jungle. Kabar baik untuk Arema FC, satu striker asing siap bergabung. General Manager Arema FC Rudi Widodo mengabarkan bahwa satu striker asing telah jalin kesepakatan dengan Singoedan. Semenjak kompetisi dihentikan akibat pandemi COVID-19 Maret lalu, Arema FC harus kehilangan deretan pemain asingnya. Semua dimulai pada bulan Agustus ketika Jonathan Baumann dan Oh In Kyun putuskan hengkang. Kedua pemain ini beralasan karena tidak sepakat dengan pemotongan gaji yang terjadi. Lanjut 1 bulan kemudian, dua pemain asing Arema FC yang tersisa ternyata juga memilih tinggalkan kota Malang. Pemain yang dimaksud adalah Matias Malvino dan Elias Ardilete. Namun, belum lama ini kabar gembira didapatkan Arema FC. Pasalnya, Arema FC kini mulai kembali mencoba mendatangkan pemain asing. Dikatakan oleh Rudi Widodo selaku General Manager Arema FC, satu pemain asing sudah dipastikan akan bergabung. Kesepakatan telah tercipta dan sekarang pemain tersebut tinggal terbang ke Malang. Terkait identitas lebih lengkap, Rudi belum bisa memberitahukan. Sudah dapat, tinggal datang saja, kata Rudi. Sementara itu saja informasinya, jadi ya tinggal tunggu waktunya, ujarnya. Sementara itu, Rudi memberikan sedikit petunjuk. Selain berposisi striker, pemain yang dimaksud memegang paspor negara Asia. Jadi striker itu dari paspor negara Asia yang juga termasuk Australia, ucap Rudi. Jadi bisa dari mana saja, tuturnya. Janji Wali Kota Malang bantu selesaikan dualisme Arema. Aksi damai Aremania menuntut klub kebanggaannya Arema Bersatu mendapat respon dari pemerintah Kota Malang. Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan eksekutif atau legislatif mengesampingkan akan ada kepastian dalam 1 minggu yang terkait dengan Aremania yang melakukan mediasi dengan Yayasan Arema 1987 agar konflik dualisme Arema sejak 9 tahun lalu ini berakhir. Intinya, dalam 1 minggu ke depan sudah ada kepastian Aremania. Siapa sebenarnya Yayasan Arema ini, kata Sutiaji dalam keterangannya. Dia mengatakan, pemerintah eksekutif maupun legislatif masih akan mencari titik terang terkait Yayasan Arema 1987, mulai dengan pengawasan di Kementerian Hukum dan HAM RI, serta mengundang beberapa orang yang terkait hingga tokoh dalam pendirian Yayasan Arema. Nanti, Pak Sekretaris Daerah akan melacak yayasannya. Tentu kami juga akan mengundang mereka untuk mediasi. Kami akan melihat ceritanya bagaimana, tuturnya. Sutiaji menyampaikan, pihaknya memang menginginkan tidak ada lagi Arema FC maupun Arema Indonesia. Dia mengaku juga sudah merindukan perdamaian antara semua supporter di Indonesia, tidak terkecuali di Aremania sendiri. Meski demikian, kata dia, pemerintah hanya bisa memfasilitasi dengan melakukan mediasi tersebut. Akan tetapi, dia menyelesaikan penyelesaiannya di tangan Yayasan Arema 1987 itu sendiri. Di luar orang-orang Arema yang dikehendaki adalah kekacauan Arema. Karena orang yang tidak menghendaki bersatunya Arema, dia pengkhianat. Makanya, kami diharapkan jangan sampai terdengar lagi ada Arema A, B, atau C, tuturnya. Sementara, Sutiaji mengaku mengapresiasi dan bangga dengan niat suci Aremania menyatukan klub kebanggaannya. Apalagi, dalam aksi sejak pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia Barat tersebut bukan didasari oleh kepentingan politik dan lain sebagainya, melainkan murni untuk mendapatkan Arema FC. Saya mengucapkan terima kasih kedatangan panjenengan semua Aremania. Semua ini karena niat suci ingin mempersatukan orang berseteru. Itu niat yang mulia. Di sini juga tidak ada hujat-menghujat antara Arema A dan Arema B. Tapi, yang dikehendaki adalah bersatunya arek-arek Malang, kata dia.
Seperti diketahui, Aremania menggelar aksi damai bertajuk Make Malang Great Again, menuntut agar ada mediasi dengan Yayasan Arema 1987 dengan harapan dan perasaan agar tidak ada lagi dualisme Arema. Mereka pun menuntut konflik klub berjuluk Singoedan tersebut bisa selesai dalam 1 tahun ini. Sampai saat ini, klub sepak bola bernama Arema ada 2 di Malang, diantaranya yaitu Arema FC yang berlaga di Liga 1 dan bermarkas di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Sedangkan Arema Indonesia berlaga di Liga 3 dan bermarkas di Stadion Gajayana, Kota Malang. PSSI keluarkan surat keputusan terbaru soal kompetisi. Surat bernomor 69 tersebut menetapkan status kompetisi yang diundur ke tahun depan. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI telah mengeluarkan surat keputusan terbaru dengan nomor skep /69/Romawi11/2020 pada tanggal 16 November. Surat tersebut terkait nasib kompetisi Indonesia yang gagal digelar tahun ini. Sebenarnya, dasar surat ini sama saja dengan pengumuman resmi dari PSSI beberapa waktu lalu yang menetapkan bahwa Liga 1, Liga 2, hingga Liga 3 baru bisa digelar tahun depan karena kondisi Indonesia yang terjadi. Pandemi virus corona sedang berlangsung dan belum terkendali, sebagaimana diungkapkan Kepolisian Republik Indonesia yang akhirnya tidak mengizinkan untuk kompetisi dilaksanakan pada Oktober atau November 2020. Terdapat banyak poin dalam SK PSSI nomor 69 tersebut. Dengan keputusan soal kompetisi ditetapkan bergulir pada Februari 2021, hingga soal kontrak pemain dan ofisial seiring keputusan ditundanya kompetisi ke Februari. Keputusan terkait kompetisi Liga 1 dan Liga 2 tertuang pada poin pertama dan kedua, namun PSSI tidak menuliskan bahwa tajuk musim kompetisi tersebut menjadi 2020 atau 2021 seperti yang diumumkan PT Liga Indonesia Baru LIB beberapa waktu lalu. Pelaksanaan kompetisi sebagaimana tercantum pada ketetapan pertama adalah bulan Februari 2021 dengan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah, tulis PSSI. Kompetisi Liga 3 tahun 2020 akan dimulai setelah pelaksanaan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 2020 sebagaimana ketetapan telah terpenuhi, sambung PSSI pada poin ketiga. PSSI juga menetapkan bahwa gaji pemain serta ofisial kembali ke angka 25% dan bakal kembali menjadi 50% untuk Liga 1, 60% untuk Liga 2 jika kompetisi sudah benar-benar berjalan atau dimulai 1 tahun sebelum kompetisi. Berdasarkan ketetapan pertama dan kedua, dikarenakan kompetisi tidak dapat dimulai akibat pandemi COVID-19 belum mereda sebagaimana ketetapan pemerintah, maka klub dapat menerapkan kebijakan pembayaran gaji pemain, pelatih dan ofisial mulai Oktober sampai dengan Desember 2020 dengan pembayaran maksimal 25% dari kewajiban yang tertera dalam perjanjian kerjasama dengan dimulainya kompetisi, tulis PSSI pada poin keempat. Apabila kompetisi telah efektif untuk dapat dimulai, maka klub Liga 1 dan Liga 2 dapat melakukan kesepakatan ulang bersama dengan pelatih dan pemain atas penyesuaian nilai kontrak pada perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani sebelumnya, yaitu perubahan nilai kontrak untuk Liga 1 dengan kisaran 50% dan Liga 2 dengan kisaran 60% dari nilai kontrak atau sekurang-kurangnya di atas upah minimum regional yang berlaku di masing-masing domisili klub, dan diberlakukan 1 bulan sebelum kompetisi dimulai sampai dengan berakhir kompetisi yang dimaksud. Surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan ini disampaikan kepada seluruh peserta Liga 1 dan Liga 2, Asosiasi Pelatih, APPI selaku Asosiasi Pemain, Asprof PSSI dan LIB.